Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas dinamika sektor konstruksi di tengah pandemi dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Mulki Talib, Direktur Utama PT Vim Perkasa Utama Tbk atau dengan kode saham FIMP yang hari ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak Mulki, kita lanjutkan kembali Pak. Iya Pak. Di 2021 Pak Mulki, kita sudah memasuki kuartal kedua. Bagaimana dari sisi pengerjaan proyek ataupun operasional yang dilakukan oleh FIMP sampai sejauh ini? Apakah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya? Iya, karena kita secara target memang kita menyesuaikan target kita pas masa COVID, Pak. Jadi memang ada adjustment atau penyesuaian. Nah, dari target yang kita set kemarin waktu masa COVID sampai saat ini ya alhamdulillah Pak, semuanya on target. Jadinya kita confident tahun ini kita bisa perform dan achieve apa yang kita harapkan, Pak. Pak Mulki, kita bisa review tidak Pak, bagaimana kinerja dari FIMP di 2020 lalu Pak Mulki? Memang di tahun 2020 beberapa key areas yang kita juga fokus ya Pak, secara keuangan dan lain-lainnya. Kita mengharap 2020 merupakan yang tadi saya bilang merupakan tahun penyesuaian dikarenakan COVID. Key points-nya sebenarnya 2020 key to survival Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa melewati 2020 dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dan sehingga di 2021 kita melihat positive outcome sehingga kita bisa melakukan apa yang kita harapkan di 2021 ini Pak. Baik, ketika di 2020 beberapa emiten konstruksi dan juga properti ini mengalami dampak yang cukup signifikan dari posisi laba, kemudian juga dari sisi pendapatan dan termasuk juga penjualan. Apakah FIMP juga mengalami hal yang sama, Pak Mulki, dan seberapa besar penurunannya? Mungkin dari sisi persentase ataupun target di 2020 juga tidak tercapai sebelumnya? Ya, kami menyesuaikan hampir kurang lebih ada 50% penyesuaian Pak. Maksudnya dari apa yang kita harapkan ya hampir setengahnya itu tidak sesuai di 2020. Jadi memang seperti saya bilang awal memang 2020 adalah key buat survive. Ya semoga kita di 2021 ini sudah kelihatan arahnya yang kita mau kerjakan sehingga fokus di 2021 kita bisa mengembalikan apa yang kita tertinggal di 2020 Pak. Baik, keoptimisan apa yang diusung oleh FIMP Pak Mulki? Apakah dengan adanya vaksinasi, kemudian juga pandemi COVID-19 ini sudah mulai terkendali, kemudian juga beberapa insentif pemerintah yang sudah kita bahas sebelumnya ini juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan di 2021 ini? Ya, sebenarnya tadi kita sudah sampaikan insentif dari pemerintah itu support dari apa ya? Small incentive will give a lesser outcome sih sebenarnya. Tapi kalau kita bisa mencoba pemerintah memberikan insentif yang lebih besar lagi, mungkin ada keringanan di hal-hal sektor pajak yang lain, mungkin kita bisa survive lebih hebat lagi lah. Tapi memang Pak, vaksin dan lain seperti kita udah alami sekarang atau kita lihat sekarang, kelihatannya ekonomi sudah kembali, walaupun belum normal, tapi orang sudah keluar, orang sudah beraktivitas dan harapannya vaksinasi proses selesai mungkin di tahun ini dan efek ke ekonomi yang lainnya bisa multiplier efeknya bisa ke konstruksi. Memang konstruksi memang terakhir mungkin dapat multiplier efeknya, tapi ya harapan kami positif, mudah-mudahan COVID ini kita bisa lewati as soon as possible lah Pak. Baik, Pak Mulki, bisa disampaikan tidak Pak, terutama kepada pemirsa Idea Channel, mungkin bagi pada para investor dan trader pasar saham, apa yang ingin Anda sampaikan untuk meyakinkan mereka untuk berinvestasi di saham FIMP, Pak Mulki? Yang pertama mungkin atau yang ultimately yang paling penting adalah positive attitude gitu ya. Jadinya
kita selalu menularkan positivity di tempat kita kerja, di lingkungan kita, sehingga kita memberikan sebuah kontribusi yang baik untuk kemajuan daripada PT FEIMP ini. Ini memang sudah kita rintis sudah lama dari tahun 93 dan 20 years plus lah. Dan saya rasa kalau kita tidak serius dalam melaksanakannya, kita nggak bakal hidup sampai sekarang. Maksudnya selama ini Vimada gitu lah. Jadi di positif ya, kita terus terang akan mementingkan stakeholder di depan dan juga community di mana kita operate. Baik. Pak Mulki, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu dan selamat sekali lagi untuk PT Vim Perkasa Utama Tbk sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sehat selalu Pak Mulki. Terima kasih Pak. Dan pemirsa telah bersama kami di Market Review, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.